Assalamualaikum, salam olahraga, bangga Tangsel juara. Sahabat Bang Taja, kita ketemu lagi nih. Dan seperti biasa, di podcast kita selalu menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kita kedatangan 2 orang. Biasanya kita 1 orang, ini ada 2 orang lagi. Dan 2 orang yang memang memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang olahraga tentunya. Dan yang menarik, satunya background-nya macam-macam, beliau punya keahlian yang luar biasa, banyak. Yang satunya juga seorang jurnalis olahraga. Nah, kita kulik aja nih. Dan selamat datang nih Bang Heru sama Bang Dino. Selamat datang. Selamat datang juga ini. Kami diundang Bang Taja, luar biasa. Selamat malam. Ya, jadi Bang Heru, Bang Dino, Bang Taja itu adalah kepanjangan dari Bangga Tangsel juara. Jadi sebuah keinginan kita membuat olahraga di Tangsel dan Indonesia menjadi juara dan bangga menjadi atlet. Karena saya lihat backgroundnya Bang Heru ini banyak nih ininya nih, cukup bisa menjadi bahan inspirasi buat atlet-atlet kita yang muda-muda ya. Tentunya mereka harus punya lihat profil yang sudah sukses lah. Dan saya lihat, waduh, bisnisnya Bang Heru nih banyak nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga ketularan ya Bang Dino ya. Amin. Baik, saya nanya sedikit nih Bang Heru. Bang Heru dulu background aslinya olahraganya apa, Bang? Sebetulnya awal dari cita-cita dari kecil itu ingin jadi kesatria. Kesatria, karena saya lahir dari keluarga polisi. Oke. Dididik disiplin, maka tertanam satu jiwa kesatria dan satu pesan harus pada hal-hal yang baik dan bisa dipercaya. Nah dari situ saya sudah mulai menggeluti pencak silat karena di daerah saya Madiun. Itu Madiun tuh gudangnya pusat pesilatnya Jawa Timur dan Indonesia sebenarnya itu. Betul, dari situ kemudian saya masuk di salah satu seni bela diri pencak silat. Ya, kemudian belajar banyak. Setelah kemudian bisa, ternyata ada ketertarikan lain di sepak bola gitu. Iya. Maka ada 2 hal yang kemudian saya cintai. Dan pada akhirnya dua-duanya inilah yang menjadi satu momentum ketika saya harus hijrah ke Jakarta dan kemudian saya mencoba untuk ke bela diri di karate dan kemudian menggeluti dunia sepak bola di Jakarta yang kemudian sampai saya punya klub. Oh itu dulu datang sebagai pemain profesional atau gimana Bang? Datang waktu itu sebagai peragawan ya, karena saya suka model karena tinggi, Nambah lagi yang nggak ada. Keren. Ini emang multi talentan nih kalau Bang Taja kalau mau bocoran nih, beliau ini angkatannya Cesan sama almarhum Haji Mas Said. Oh, I see. Sumur lah ya. Sumur. Iya. Malah dulu ininya kalau yang cewek lirik lebih beliau daripada Haji Mas Said. Waduh. Jadi berangkat ke sini karena model. Oke. Itu tahun-tahun sekitar 90-an gitu ya. Kemudian itu zamannya Aneka Yes. Ya. Model top ya nomor 2-3 pasti gitulah. Untuk ikut fashion show gitu ya. Kemudian sempat ikut di Hari Pangan Sedunia waktu itu Pak Harto di Taman Mini Indonesia Indah. Nah dari situ kami berkenalan dengan sekarang istri. Wah, ketemunya di situ berarti ya. Baru tahun 2000-an, saya mencoba untuk melihat sepak bola Jakarta secara keseluruhan. Oke. Maka saya lihat rekaman, kemudian mendirikan klub Matador, mencoba melihat Jakarta Selatan bagaimana sih sepak bolanya, kulturnya, Jakarta Timur, pusat,
Nah, ketika kemudian saya mengetahui, kemudian akhirnya saya daftarkan klub Matador tersebut di Pencap Jakarta Selatan. Oke, jadi dari hobi kemudian ikut main, terus jadi punya klub sendiri. Nah, berangkat dari ketidak masuknya saya di klub profesional ketika itu hanya amatir. Oke. Maka saya memiliki cita-cita harus pengen punya klub bagaimana sih gitu ya. Oke, ini menarik kalau Bang Dino nih kan punya klub itu kan pasti banyak apa ya? Banyak banget nih. Saya ngerasa mau bercita-cita pengen bikin aja kayaknya obstacle-nya banyak banget. Artinya paling basic pasti biaya nih, ya kan? Nah, apalagi kalau dari sisi mungkin kalau sebagai wartawan nih, Bang, ini kan wartawan olahraga nih, Abang nih. Sekarang masih di media ya, Bang ya? Masih di Trans 7. Masih di Trans 7. Pegang olahraga berarti? Malah bukan. Iya, sekarang malah udah enggak sebetulnya. Iya, meski lama kemudian ya biasa kalau di kantor kan kadang-kadang coba pegang yang lain dulu. Oke. Malah lama juga megang hiburan, infotainment gitu. Jadi berkenalan sama artis. Jadi kita combine aja dua dunia yang asik itu, olahraga dan entertain gitu. Nah, itu ntar kita part tersendiri ngomongin sportainment. Iya, itu ya, sportainment jadi. Sportainment karena menurut saya itu nanti kita bahas khusus karena kami di Tangsel kita punya cita-cita mengcombine kegiatan tadi sport dan entertainment menjadi sportainment yang sebenarnya udah banyak nih yang udah mulai ya. Iya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menarik. Tapi kalau saya sekarang mau nanya terkait Bang Heru nih, agak cukup ini nih jumpingnya lumayan ini ya dari tajam model ya. dari model backgroundnya bela diri, tapi jadi pemilik klub sepak bola. Agak ini nih. Profilnya agak unik. Ya, jarang juga saya temuin. Abang kalau nulis gimana tuh kalau iya. Harus ada paragraf untuk profil beliau saja, kemudian karena jumping itu ya. Tapi kalau Bang Taja, kalau kemudian bisa saya simpulkan apa yang kemudian kita dalam pengalaman jurnalistik saya begitu ya. Sedikit saya tambahkan bahwa memang di kalangan wartawan olahraga khusus sepak bola di sekitaran Senayan dan sekitarnya lah begitu. Di awal-awal 2005 sampai 2000 sekarang lah gitu ya. Nama beliau memang udah siar gitu. Heru itu siar karena beliau juga kan dekat dengan teman-teman wartawan gitu. Oke. Bahkan jadi pembina Siwo Jaya, di PSSI Pers juga beliau jadi bapak angkat gitu. Jadi kalau Bang Taja sekali-sekali main ke Senayan sebut saja nama Bang Heru ya. Bang Heru kadang-kadang beliau dipanggil Pak Haji gitu ya. Ya karena nggak pakai peci Haji aja. ya apalagi teman-teman Abang kan Bang Taja juga berkeliaran di sekitaran Senayan kan. Jadi sebut saja Bang Heru. Jadi memang agak unik, profil agak unik. Tapi poin yang saya harus catat adalah beliau orangnya kalau melakukan sesuatu yang beliau inginkan total. Itu kuncinya. Kuncinya beliau. Jadi harus total dalam setiap apapun bidang yang lagi digeluti. Sehingga semuanya dimasukin sampai top kan gitu ya, sampai tinggi, sampai yang teratas. Harus gitu ya Bang. Betul. Jadi artinya kalau cita-cita saya tadi kesatria gitu ya, saya tidak melihat dalam konteks menang atau kalah di dalam sebuah pertandingan. Betul. Tetapi bagaimana kami bisa terlibat dan memberikan edukasi terkait olahraga yang di dalamnya penuh dengan respect, solidaritas, dan unity kan itu. Jadi klub Matador saya bikin kemudian sudah sampai di divisi 1 ketika itu 2015. Namun demikian karena ada perubahan di tubuh organisasi dilebur menjadi Liga Nusantara, maka finansial yang kemudian kita coba utak-atik terlalu tinggi, berat juga ya. Karena harus melewati beberapa babak gitu ya. Iya, karena di Indonesia ini yang kalau saya coba amati gitu ya,
kita tuh bukan kesulitan, ya itu masuk ke level kesulitan lah. Ya. Kita kalau menyelenggarakan liga itu, satu, liganya pasti panjang. Iya. Udah gitu daerah wilayah kita ini kan luas. Cukup luas, sehingga dari sisi satu poin aja, akomodasi dan transportasi, orang udah kelenger tuh di situ tuh. Apalagi Matador ketika itu berada di grup cukup lumayan, artinya di dalam putaran itu ada 2 kali harus bertanding, sistemnya home turnamen, dan tentunya cukup lumayan mengeluarkan finansial yang besar. Betul. Tetapi karena memang ada aspek-aspek legal yang kami miliki, jadi ada beberapa sponsor yang memang tidak membackup secara keseluruhan, tetapi tentu untuk jangka panjangnya akan kesulitan. Ya, karena sponsorship itu kalau menurut saya ya, dipegang full penuh aja berat. Apalagi nggak secara full membiayai sebuah klub. Tentunya memang ini menjadi sebuah challenge yang luar biasa lah ya. Home away, dengan programnya home away. Satu wilayah, makanya dulu kalau nggak salah, nah ini Bang Dino tahu nih, wartawan nih. Itu kan dulu sempat ada konsep mau dibagi ya berapa wilayah kan gitu ya. Bahkan pernah Dilaksanakan ya di liga Barat, tahun berapa tuh di Barat Timur. Ya. Cuma akhirnya banyak yang lo jagonya di Barat, jagonya di Timur. Ya. Walaupun yang juaranya kan ditemuin kan gitu ya. Tidak teruji secara kompetisi penuh. Ya. Itu belum tentu juga yang juara di situ bisa juara di. Ya. Aduh, yang tepat sebenarnya menurut Bang Dino, kompetisi di Indonesia ini mestinya gimana sih? Ya kita bergeser sedikit. Kita nyambungnya ujungnya kan ke soal finansial gitu ya. Makanya poinnya begini, triggernya adalah kenapa dulu banyak klub, banyak pemilik klub menangis ketika APBD dicabut. Itu poin pertama sebenarnya. Karena mereka masih dapat dana hibah rupanya. Waktu itu subsidi APBD kan besar ya. Hibah ya, dapatnya hibah. Dana apapun lah komponen di APBD gitu, kemudian disuapi gitu ya. Perserikatan terutama. Perserikatan terutama. Ini poin plusnya ketika Indonesia mau bergerak ke sepak bola industri, kemudian profesional di stop gitu ya. Ada problem baru ternyata. Rupanya orang kaya Indonesia itu belum banyak yang gila bola, kecuali hanya beberapa nama yang kita sebut saja. Kalau kita harus akui Pak Nirwan Bakri umpamanya, ya kita harus akui saja gitu ya. Kemudian muncul Pak Arifin Panigoro dengan Medco-nya segala macam. Ya tapi ternyata di tengah perjalanan nggak semua orang punya duit tentunya yang gila bola. Yang gila bola itu kemudian membuat klub kita coba masuk ke profesional, ternyata kita setengah-setengah hati. Itu nggak kayak ayam sama telur ya Bang ya. Kalau siapa yang duluan gitu ya? Iya, karena menurut saya gini juga, kalau bisnis gitu ya. Masuk ke sebuah industri tentunya dia kan akan menghitung untung rugi. Ya kan? Kalau mungkin beli klub di liga di Liga Inggris, Liga Primer, jelas kan gitu ya. Atau liga yang dulu kayak Pak Erik beli di Brisbane Roar atau di Amerika di Itali gitu ya. Atau di mana, mungkin karena memang sudah teruji secara keuangan mereka bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau kita boro-boro mau ke situ kan gitu ya, regulasinya aja rubah-rubah. Enggak, saya bukaan aja Bang Taja. Ini jangan-jangan sebetulnya kalau udah lama di olahraga Indonesia ini seperti kura-kura dalam perahu gitu ya. Pura-pura tidak tahu, padahal kan jelas ya. Semua muara dari kemudian orang gila bola di daerah itu mengurusi bola ya kan. Dia mau punya tiket politik, itu kita nggak perlu tutup-tutupi lah ya. Itu benefit yang paling dikejar sebetulnya kan itu. Jadi sangat menarik Bang Taja. Artinya klub di Indonesia ini tidak merata secara keseluruhan. Kalau dulu klub kami itu berada di BLAI ya, Badan Liga Amatir Indonesia, Sepak Bola Indonesia. Di situ ada stratanya, ada divisi 3, 2, 1, kemudian divisi utama gitu kan. Nah, di BLAI ada kemudian banyak klub-klub gitu ya. Yang sayangnya memang tidak kesemuanya klub itu mencoba untuk memenuhi 5 aspek yang harus dimiliki kan itu.
Ya, 5 aspek secara legalnya bagaimana, finansialnya bagaimana, kemudian infrastrukturnya bagaimana, supportingnya bagaimana, kemudian administrasinya itu bagaimana. Nah, ketika kemudian Matador kami daftarkan sebagai calon anggota klub PSSI, kami memiliki 5 aspek yang dimaksud. Meski betul. Kami berada di Liga 3 ketika itu, Divisi 3 maaf, itu BLAI ya. Artinya di situ sudah mulai punya PT. Iya, dulu syaratnya gitu ya. Iya. Dan kemudian ada pengelolaan. Faktanya setelah berjalan ada stakeholder yang melirik gitu. Ya. Ada satu aparel yang kemudian mengendorse meski kemudian tidak secara semuanya full. Dan di Matador sendiri sudah tahun-tahun di bawah tahun 2000-an lah itu sudah memiliki media, bahkan kemudian merangkul teman-teman jurnalis. Sebenarnya stepnya udah bener ya ininya ya. Mempunyai home base, mempunyai tempat stadion untuk pertandingan di Lebak Bulus ketika itu. Jadi ini yang kemudian tidak mencoba klub-klub, teman-teman klub ini bersemangat ketika itu bagaimana klub ini dikelola secara profesional meski kita berkompetisi di level terendah. Iya. Tidak akan menjadi masalah. Di situ banyak pembelajaran. Ya, itu yang tadi saya bilang, nilai edukasinya yang sebenarnya yang paling penting. Artinya bagaimana membuat klub ini menjadi profesional. Dari mulai yang paling kecil ya, strukturnya, kemudian naik dari Liga 3, Liga 2. Jadi dia alami gitu ya. Jangan mentang-mentang kayak beli punya duit. Walaupun ada yang berhasil di luar, misalnya kayak orang yang beli Manchester City misalnya kan gitu ya. Dengan finansial yang sangat luar biasa, beli pemain segala macam. Tapi menurut saya ya inilah memang sepak bola kita khususnya di Indonesia ya masih banyak banget yang harus kita diperbaiki ya. Mudah-mudahan nih kita nggak tahu siapa yang akan jadi pimpinan di PSSI, cuma saya yakin lah dua-dua itu punya kapabilitas. Kalau kita nggak boleh ngomongin gitulah nanti kirain kita dukung yang mana kan gitu. Kita dukung yang baik. Yang baik. Ya. Saya balik lagi ke Bang Heru nih dengan pengalaman dan saya lihat shiftingnya ini banget nih, shiftingnya dari model punya klub bola, padahal dulu pemain silat, terus jadi pengurus Muang Thai DKI kalau salah ya, terus ke PWI ini dan yang sekarang yang lagi ini punya catering. Kok bisa ke catering tuh Bang? Gimana tuh ceritanya? Jadi berawal dari pertemuan ketika tahun 96 mengikuti satu eventnya presiden ketika itu ya, Hari Pangan Sedunia. Isunya itu dari Ethiopia ke waktu itu ya. Sedang kita surplus banyak sekali itu beras, soal sembada pangan ya. Nah di situ saya sebagai model dan istri saya juga sebagai modelnya juga. Kemudian berkenalan, akhirnya menikah. Nah dalam perjalanan menikah itulah mencoba untuk ada usaha yang berkaitan, yang berkaitan dengan tentunya kuliner. Tapi yang sebenarnya yang bisa masak siapa nih? Istri atau dua-duanya tidak? Karena anomali ya. Dua-duanya tidak. Tuh kan jadi bener kan? Tapi itu bukan satu halangan. Artinya ini buat para pendengar dan yang nonton belum tentu harus jago masak kan gitu. Pak Erick Thohir bisa main bola nggak? Kagak bisa. Gitu ya. Tapi punya Inter Milan loh. Itu. Makanya ini salah satunya. Nggak harus minder, nggak harus takut untuk memulai sebuah usaha. Betul. Tapi saya yakin berarti manajemennya yang keren kan gitu. Bagaimana caranya milih chef, ya kan? Milih bahan. Betul. Tapi yang paling susah sebenarnya nyari nyari pelanggan, klien. Ya, gimana tuh? Memang ketika memutuskan untuk berbisnis di jasa boga, di antara banyaknya, kira-kira yang tepat yang mana ya? Ketika tahun 2000-an itu belum banyak
yang coba mengemas satu event khususnya untuk acara wedding gitu ya, yang menjadi paket. Nah, maka disitulah ada peluang yang saya berdua istri itu coba diskusikan secara detail. Akhirnya tahun 2004 harus mendirikan Nindya Prima Rasa. Oh, kalau Nindya Prima Rasa saya pernah dengar tuh. Oh iya. Nah, jadi memang ya ini yang saya pengen ilmunya Bang Heru ini bisa ditulari sama generasi-generasi yang sekarang ini, terutama anak sekarang ini kan beda banget nih. Ya, ngelihat cuma memang ada beberapa generasi yang anak-anak milenial itu memang punya struggle yang juga bagus, tapi rata-rata beda sama kelahiran. Iya, mentalitinya itu udah beda. Iya, itu gimana ya? Tapi saya yakin lah kemampuan anak-anak itu sebenarnya kalau pinter-pinteran mereka sebenarnya. Secara akademik mereka lebih bagus mungkin ya. Iya. Iya. Cuman kadang-kadang begini mungkin Bang Taja. Kondisi menuntut ya. Zaman-zaman generasi 80-an 90-an itu dengan kondisi yang serba terbatas ya. Kita nggak punya gadget yang kemajuan teknologi juga nggak serupa sekarang gitu. Memaksa mereka kemudian lebih daya fighting spiritnya lebih kuat, itu lebih pasti kuat ya. Gitu ya. Mereka lebih menyelesaikan masalah lebih bisa sendiri. Anak-anak hari ini kan tidak gitu ya. Ya mungkin kemampuan secara teoritik, secara akademisi mereka lebih bagus, tapi mereka nggak matang di jalan gitu mungkin ya, nggak matang di experience. Ya, yang saya khawatirkan adalah ketergantungan mereka terhadap teknologi ini kan tinggi banget. Tinggi. Ya kan? Semuanya bingung, manakala mereka lebih bingung ketinggalan HP daripada ketinggalan dompetnya. Tapi kita juga sama sih sekarang. Sama, tapi kita bisa begitu lepas dari gadget misalnya, kita ya fine-fine aja. Iya. Tapi kalau anak-anak itu nggak bisa kayaknya ya. Ya itulah ininya. Cuma kembali lagi, mungkin ini kita mengakhiri segmen pertama kita, yaitu saya melihat dari sebuah perjuangannya Bang Heru ya Bang Dino nih ya. Iya. Beliau berangkat dari suatu daerah gitu kan. Dari daerah fight di Jakarta menjadi model. Saya aja anak Jakarta, lahir Jakarta nggak bisa jadi model. Iya. Ya kan? Tapi beliau bisa, tapi emang tampang juga beda sih. Balik lagi ke situ. Jadi saya melihat sisi bahwa perjuangan, fighting spirit ya, yang harus ditiru oleh anak-anak sekarang. Betapa switching juga kemana-mana, bukannya galau ya Bang ya, tapi memang itu adalah sebuah keahlian yang nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada anak-anak semua nih ya, terutama yang menyaksikan Bang Taja TV. Ini kalau buat saya, kalau ada orang yang punya multi talents yang luar biasa, itu orang hebat. Kan gitu ya. Jadi oke, jangan khawatir nih kalau mau nyontoh gimana nanti di segmen yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, sahabat Bang Taja, kita teruskan lagi di segmen kita yang kedua, tentunya dengan orang-orang yang luar biasa. Karena beliau multi talent yang sebenarnya perlu kita tiru nih, semangat dan dedikasi. Karena kalau nggak punya semangat dan dedikasi, nggak mungkin di setiap yang beliau pegang itu berhasil. Nah, yang menarik adalah sempat menjadi atlet karateka nasional. Nah, ini dulu apa ininya? Dojonya apa nih, Bang? Jadi berawal tahun 2002 2003 melihat sepak bola
dikit-dikit berantem gitu kan. Jadi naluri saya yang dulunya sempat di pencak silat, kemudian muncul, namun saya lebih ke karate, Shin Kyokushin. Itu berafiliasi di Jepang, full contact gitu. Akhirnya tahun 2002 masuk, 2024 sudah mulai kemudian bertanding gitu ya. Dan 2004. 2008 itu mewakili Indonesia di Sri Lanka Asian Championship gitu. Jadi dari situ muncul kemudian satu hal terkait dengan sepak bola lagi-lagi. Sepak bola ini nggak bisa ditinggal ya. Matador untuk tidak memiliki jiwa petarung, jiwa fighting untuk melukai lawan, tidak boleh gitu. Harus bisa memahami bahwa kita bisa menang karena lawan, kita menghormati baik menang maupun kalah. Nah ini cukup. Itu yang jarang tuh di Indonesia tuh, ya kan? Dan sportivitas. Jadi kita kemudian edukasi. Kalau kalian menginginkan berantem, saya punya satu dojo. Lu kalau mau berantem di situ lu. Di situ, gitu. Jangan merusak. Gitu. Jangan main bola lu berantem kan gitu. Nah, jadi dari hal yang demikian, kemudian aktif di Kyokushin, dan pada akhirnya Rame MMA, kemudian jadi pengurus gulat, sebelumnya di Muay Thai. Waduh. Dan sampai sekarang pun juga memiliki Jakarta Matador Fighting Club yang tampil di salah satu televisi nasional, One Pride. Ya, dan atlet-atlet gulat kemarin menjadi manajer. Itu cocok banget emang kalau di MMA ya, karena kombinasinya dapat semua. Iya. Oke. Ya, artinya kemudian di situ jiwa disiplin. Yes. Di jiwa disiplin kita terapkan di berbagai aspek berkehidupan gitu. Tetap semangat, menghargai lawan, dan kita tidak bisa adigung adikuno gitu, adigung dan sebagainya, sehingga apa yang kemudian dimunculkan bahwa seorang olahragawan itu memiliki jiwa kesatria. Nah, arti kesatria yang sesungguhnya itu kan sebetulnya melawan nafsu untuk melukai orang. Nah, ini yang kemudian saya punya kemampuan tapi bisa nahan. Nah, itu yang luar biasa. Tapi biasanya orang yang banyak ngomongnya sebenarnya nggak punya apa-apa kan gitu ya. Betul. Tapi ini menarik sekali ya. Jadi perpaduan olahraga yang didalemin ini sebenarnya olahraganya apapun. Sebenarnya spiritnya adalah masalah kedisiplinan. Betul. Disiplin. Jadi kalau nggak ada disiplin, sebenarnya nggak bakal jadi apa-apa. Jadi kalau olahragawan itu nggak disiplin, ya sudah selesai. Dia. Ya kan? Ya itu memang cukup inilah ya. Banyak sekali yang digeluti oleh Bang Heru ini. Beliau. Tapi saya masih dari tadi beliau ngomong Matador ini apa sih? Ya. Ada kepanjangan atau apa nih? Ya, Matador lebih seseorang ketika bicara mendengar Matador pasti ke Spanyol. Gitu ya. Nah, Matador itu saya berdiskusi dengan almarhum Ricky Yaakob tahun-tahun 2000-an bahwa saya ingin memiliki klub sepak bola amatir. Kemudian saya memiliki satu nama kalau main bola itu dengan mata hati gitu. Nah, kemudian mata itu mata hati, dan dor itu doa Rasulullah gitu. Doa Rasul. Wih, ngeri. Jadi sebenarnya kalau itu diamalkan, pemain sepak bola kita luar biasa ya kemampuannya ya. Artinya ya ini cita-cita kan, harapan kan. Dan memang harusnya tidak hanya pemainnya juga, pengurus sepak bolanya juga
harus sama kan gitu ya. Nah, Abang kalau Bang Doni nih kalau ngelihat pengurus-pengurus sepak bola atau olahraga di Indonesia, ini kita ngomong dikit lah ya, menjelang 2024. Iya, iya. Ini apa kalau dibawa ke politik dan lain-lain, efeknya apa sih Bang? Ada nggak sih kalau kita ini? Apa ya sah-sah aja atau gimana nih Bang? Ini dari sisi mata wartawan nih Bang. Iya, iya. Nggak, saya pikir soal motivasi sih ya Bang Taja. Soal motivasi gitu. Ada kemudian politisi yang dia sudah eksis sebagai politisi, dia pengen berbuat lebih di masyarakat, dia masuk ke olahraga, sepak bola contohnya, atau banyak aspek lah. Itu kelompok pertama. Ada kelompok kedua yang kemudian dia punya bekal, katakanlah dia punya bekal secara finansial, tapi dia belum eksis, dia belum populer lah kira-kira gitu. Mau populer lewat menjadikan olahraga, itu sepak bola dan sebagainya sebagai tempat untuk dia kemudian melentingkan keterkenalannya. Itu vehicle-nya, kendaraan. Iya, kendaraan. Makanya kita nggak akan bisa lari dari yang pertanyaan Bang Taja tadi. Apakah kemudian sepak bola Indonesia ini diurus oleh orang-orang yang punya hati saja gitu ya? Ya saya selalu sama beliau. Saya kan gini supaya saya lebih objektif menilai meski dekat secara berkawan gitu ya, tapi saya memandangnya dari cara perspektif kewartawanan juga ya gitu. Jadi memang beliau tipikal orang yang kemudian melakukan sesuatu dengan hati. Beliau lakukan dengan hati, punya konsep gitu. Saya pernah kritik beliau dari sekian banyak gagasan yang dipunya tentang sepak bola usia muda, tentang bagaimana membangun sebuah sepak bola industri, sepak bola profesional gitu. Bukankah semuanya akhirnya cuman hanya selesai di atas meja? Saya pernah bilang ke beliau, pikiran beliau tidak pernah dilembagakan. Saya suruh challenge beliau, salah satu medium untuk melembagakan pikiran adalah buku, saya bilang. Saya pernah tantang beliau waktu itu. Karena kalau enggak, setelah kita bicara dengan Bang Japa, kalau sekarang kan memang bisa kita dokumentasi dalam bentuk podcast atau apapun bentuknya medium ya. Tapi kalau kan enggak gitu, kita seperti di warung kopi saja, selesai kita ngomong tentang gagasan, konsep, selesai hari itu saja. Kita pulang-pulang, apa ya tadi yang diomongin sama Bang Taja ya, apa yang diomongin Bang Heru ya gitu ya. Tapi kalau beliau bikin buku itu kemudian terus-menerus, ya itu kan bukankah amal jairiyah juga, mengalir al ilmu yuntafa'u bih kan gitu ya. Kalau meninggal ada cucu Adam, 3 salah satunya dapat gitu, ilmu bermanfaat mengalir dibaca gitu. Itu pernah saya challenge beliau. Tapi kalau soal konsep, soal gagasan, saya sebagai wartawan melihat beliau itu kaya. Beliau implementasikan juga dalam kehidupannya. Tapi poinnya yang itu tadi Bang Taja, hati aja kan nggak cukup. Tapi perlu piti. Hati dan piti. Bagaimana kalau orang cuma hanya melakukan dengan hati, piti nggak ada. Ya saya ngambil nggak ada piti. Nggak ada piti. Gitu. Nah, kira-kira kayak gitu Bang Taja. Itu dia. Jadi memang menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Saya juga jadi nggak heran kenapa juga Bang Heru akhirnya memilih menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, karena beliau ini mau mewujudkan cita-citanya harus punya PT tadi. Itu dia. Ya toh? Nggak mungkin kita nih punya satu mewujudkan keinginan kalau sumber daya atau sumber sokongan anggarannya nggak ada. Jadi memang gila aja nggak cukup. Nggak cukup. Ya kan, artinya gila, uang banyak tapi nggak punya hati, nggak jalan. Ya kan? Atau kita punya semangat, nggak punya dorongan biaya, juga nonsens. Jadi ini kenapa beliau akhirnya punya usaha. Gitu ya Bang ya? Betul. Jadi itu salah satu bahwa kemudian bisa ya setidaknya mewujudkan apa yang menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan sebisa saya melakukan, ya saya akan lakukan itu. Meski dengan keadaan yang tidak banyak, tetapi kemudian bisa berjalan. Yang lagi-lagi tersendatnya apa yang kami lakukan banyak hal sebetulnya, seperti tadi Bang Dino sampaikan gitu, yang pada akhirnya meletakkan sesuatu yang saya harus bukan selamat tinggal ya kepada klub Matador ya,
tapi dengan kebijakan-kebijakan kepindahan regulasi kompetisi terhenti dan lain sebagainya, mengundurkan diri di tengah-tengah kompetisi, melukai dari semangat salah satunya ya, melukai tiba-tiba komitmen di tengah jalan, tidak, kemudian mengundurkan diri, tidak bertanding. Nah inilah nilai-nilai jiwa kesatrianya tidak ada. Kalau memang dari awal nggak punya dana, ya nggak usah ikut kompetisi. Bahwa kemudian pegang bola itu bakalan mengeluarkan uang bayar dan sebagainya, itu bentuk konsekuensi. Ketika ikut ya sudah, ikut saja sampai kapanpun gitu. Akhirnya saya harus mengatakan selamat tinggal dengan Matador. Kemudian sekarang lebih asik di komunitas Nendia Media Sport Club yang di dalamnya ada sepak bola. Itu apa aja Bang yang dilakukan? Ada sepak bola, kemudian ada badminton, ada sepeda, goes, kemudian ada running, kemudian ada bela diri, gulat. Itu saya dengar juga melibatkan teman-teman selebritis. Punyanya Bang Heru nih, jaringannya dari Bang Dino itu. Saya dengar gitu nih, kan saya beliau manajernya. Waduh, sebenarnya pas. Jadi abang-abangku nih di Tangerang Selatan kita memang lagi berharap sebuah komunitas ini tercipta, tumbuh di dua kegiatan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi sebuah kegiatan sport, olahraga, dan juga entertainment. Jadi kalau di Tangsel ini adalah kota jasa sebenarnya. Dan kita berapa kali diskusi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di kota Tangerang Selatan ini, memang mimpi kita adalah, dan menurut saya mimpinya syaratnya sudah cukup. Jadi kita nih pengen punya Tangerang Selatan menjadi destinasi olahraga baru di Indonesia. Jadi sport destination, kenapa? Satu, Bang. Tangsel ini dari bandara cuma 30 menit, domestik ataupun internasional. Kemudian hotelnya kita itu dari bintang 4, 3, 2 kita punya. Rumah sakit internasional kita ada. Jadi syaratnya udah cukup, mallnya banyak kan gitu. Sarana penunjang lainnya, transportasi mudah. Terus kenapa kita nggak bikin kan gitu kan? Nah itu yang saya ngeliat nih, wah nih Nendia Media nih komunitas yang... Bang Taja, boleh saya tambahin nggak satu lagi yang tadi? Apa itu? Syarat untuk menjadi sport destination di sini. Data menunjukkan selebritis paling banyak tinggal di Tangsel. Nah, itu dia. Bonus demografisnya itu tuh. Betul. Sangat banyak gitu. Jadi para talent itu tinggalnya karena memang Tangsel nih tempat yang paling enak karena semua yang tadi itu semuanya ada di kita, kemudian sarana-sarana penunjangnya juga cukup baik sehingga kenapa enggak? Nah ini kita lagi lentingkan momentum ini untuk kita kita mulai gerakan kan gitu ya, apalagi nanti dengan sarana venue yang kita punya, sarana olahraga yang cukup dan standar ini. Wah, bisa mewujudkan mimpi yang tadi itu kan gitu ya. Wah, mudah-mudahan bisa dibantu nih oleh abang-abang kita nih. Siap. Tambahan saya tambahkan sedikit Bang Taja bahwa sebenarnya keberadaan Nendia Media Sport Club ini memang berangkat dari rasa kecintaan beliau juga kepada dunia yang beliau sayangi, sepak bola pertamanya tentunya ya. Kedua, berangkat juga dari bahwa beliau punya kawan-kawan yang circle kehidupan banyak di jurnalis, wartawan, juga di selebritis. Beliau juga catatannya adalah salah satu inisiator Celebrity Football Club tahun 2004 loh, bareng anaknya Pak Hamzahas, Gugun Gondrong gitu ya. Jadi Gugun Gondrong. Iya, kawan kita yang kemudian 01 di Jack Mania. Iya, betul. Ya, kantong Jack juga di Tangsel kan banyak. Kan, karena basisnya juga banyak Betawi. Jadi kemudian kita berhimpun dalam sebuah komunitas. Itulah yang kemudian mengambil nama Nendia sebagai induk Nendia Prima Rasa. Kita ambil media karena memang sehimpun media ada di situ. Plus kita juga punya di situ anggota tetap kita dan anggota luar biasa kita. Kita punya Coach Rahmat Darmawan,
Coach Yayan Tumena, Indra Safri, Francis Enalowengka, orang Tangsel semua itu. Iya. Orang terus ada Kemarin saya baru ketemu sama Coach Yayan. ada Imran Nahumaruri, kadang-kadang juga Firman Utina juga. Dari selebritas kita punya Ibnu Jamil. Iya. Kita juga kadang-kadang. Sini ada si ini Rico Ceper itu juga circle lingkungan kita. Kemudian ternyata tidak sekadar itu. Kita bikin slogan silaturahmi, kulinari, dan football. Apa? Kita pertama spirit kita adalah bersilaturahmi. Silaturahmi. Tapi ketika bersilaturahmi kita harus makan dong. Kulineri. Seirisan juga dengan usaha. Yuk kita main bola. Sehat. Meski kemudian kita lebarkan jadi sport club karena ternyata di antara kita juga ada yang hobi di badminton, hobi sepeda. Besok barangkali tambah hoki. Kalau beliau masuk jadi anggota luar biasa Pak Ketua KONI Tangsel gitu masuk jadi anggota. Dan punya kesempatan luas kita kemudian untuk berkolaborasi dengan Tangsel gitu ya. Saya tertarik betul tadi ketika Bang Jajang ngomong bahwa kita akan mewujudkan Tangsel menjadi sport destination. Ya. Ini menarik loh, meski berat tantangannya. Ya kita harus menyiapkan infrastruktur dulu. Kita tidak hanya cukup tempat-tempat sport-sport yang Instagramable gitu ya. Tidak hanya sekadar itu, memang PR buat Pemkot tentu saja berat. Tapi itu gagasan yang brilian. Karena selama ini kan cuma wisata kuliner. Ya. Sport destination saya malah nggak Bang, Abang keren. Karena pengalaman kita juga kan bahwa kita bisa loh ke UK misalnya. Iya. Kita hanya untuk nonton Liga Inggris. Tur stadion bahkan. Tur stadion. Bayarnya berapa pound sterling kan gitu ya. Kalau buat saya itu menjadi sebuah challenge kan gitu ya. Kenapa kita juga sedikit agak ngotot bahwa kita perlu infrastruktur yang cukup mumpuni untuk mensupport itu. Tapi kalau infrastruktur memang itu PR-nya di pemerintah kota lah, ada bagian-bagiannya lah ya. Kita yang menjadi the other parts yang harus memberikan support, ini emang harus benar-benar mateng. Artinya bahwa kita ada konsep-konsep yang harus kita selenggarakan. Nah, inilah yang harus memang kita wujudkan karena sekali lagi pengalaman-pengalaman teman-teman, misalnya kami juga sendiri bikin triathlon internasional di Lombok, kampung saya sendiri malah belum nih. Kemudian kita bikin maraton-maraton internasional, kenapa di sini kita malah nggak bisa bikin? Kita pernah bawa tim anak-anak grassroots ke Singakap, itu kan sederhana sebenarnya kan mereka. Tapi sederhana bukan artinya terus malah mencepelekan, tapi sederhana tapi profesional. Ya kan, itu yang sedang kita coba. Tangsel lagi berupaya bergerak ke situ ya. Makanya ini saya alhamdulillah kedatangan orang-orang yang sebenarnya kita bisa menjadikan circle-nya Tangsel bertambah lebar. Mudah-mudahan bermanfaat dan tambah kuat nih ya. Tapi satu sebelum kita mengakhiri, saya sekali lagi cukup salut nih sama Bang Heru yang tadi kita saat break beliau nggak makan malam bikin shake dan emang badannya di usia beliau saya ngeliat waduh itu rahasianya apa Bang Heru bisa jaga badan tetap bugar dan langsing, ini modelnya nggak hilang nih. Hati-hati sama mama hati-hati. Lagi-lagi disiplin Bang Taja. Nah disiplin ini akhirnya muaranya kembali ke diri kita. Itu betul. Ya, ketika disiplin itu mengikuti banyak di berbagai manapun dan kemudian muaranya kita kembali ke diri kita. Nah, diri kita tentunya memiliki hal yang wajib yaitu makanan. Dari sumber makanan lah untuk kita bisa memiliki badan yang sehat, yang kuat. Dan kemudian alhamdulillah di usia yang sudah 50 plus ini masih bisa mengangkat 300 kilo dan kemudian masih bisa gitu langsung kecut apa? Masih bisa lari ikut 5K dan banyak hal aktivitas karena memang menjaga makanan, disiplin pada saat sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, apa yang dikonsumsi dari sekian karbohidrat mana yang cocok, kemudian protein mana yang cocok. Tidak semua makanan itu harus kita makan, tetapi kebutuhan tubuh
juga harus jauh lebih kita pahami. Karena dia punya hak juga. Badan ini punya hak. Badan punya hak untuk kita berikan yang terbaik. Itu. Ya, maka disiplin menjadi kunci, dan mudah-mudahan ini nanti pemirsa Bang Taja juga bisa mendisiplinkan soal jangan-jangan makanan ya. Ininya cateringnya makanan sehat juga nih. Nah, ada juga ya. Ada sport nutritionnya ada. Sport nutrition. Jadi nanti bisa ngisi pojok ini Bang Taja. Jadi Bang Taja punya kafe nanti. Siap. Jadi karena kita memang kafenya ada di kantor KONI, ya yang kita sajikan yang tadi. Jadi saya dapat satu poin bahwa badan ini punya hak yang untuk sehat ya. Iya. Jangan diracuni badan kita dengan makanan-makanan yang sampah ya. Iya. Jadi dirty food terus ya, dirty food ya. Jadi dirty food akhirnya pikirannya juga menjadi kurang bagus, kurang baik. Iya. Karena memang kalau kita Muslim pastinya gitu, apa yang kita makan ya itu ada menjadi ininya kita juga ya. Iya, jadi syariat juga. Ya. Halal, toyib. Halal Jangan dan halal toyib. doang. Orang Iya. kan banyak halal, tapi yang Harus toyibnya toyib. harus toyib juga. Itu halal dan toyib. Orang kan itu halal enggak, tapi harus toyib juga. Beliau Jangan punya- nanti kafenya Bang Taja kita tulisnya halal dan toyib. Tapi satu lagi sebetulnya karena kita memang dekat ya, semuanya beliau seimbangkan dengan spiritualisme itu. Iya, iya. Itu Jadi, nggak boleh lepas. Fisik, trisi. Dan sebenarnya juga nih balik lagi ke Tangsel. Tangsel itu ininya adalah Cimor, cerdas, ya, modern, dan religius. Dan tambah Taja. Juara. Bangga. Juara. Bang Taja berarti akronim Bangga Tangsel juara. Jadi juara itu nggak cuma olahraga. Bukan ya. Ya, jadi juara itu kan menjadi tadi yang di Bang Heru bilang menjadi juara kuncinya adalah disiplin. Disiplin. Ya kan? Disiplin itu menjadi modal kan itu ya. Jadi ini Taja ini memang juara di semua aspek. Di semua aspek kehidupan Di ya. semua aspek kehidupan. Tapi juaranya yaitu tidak harus merendahkan, tidak harus membuat orang disakiti, kan gitu. Jadi ya kalau bahasa Jawanya ada itu, cuma nanti ada di tulisan inilah. Iya, ada di subtitlenya. Sekali lagi abang-abangku nih terima kasih hadir di podcastnya Bang Taja TV. Kami selaku pembina Bang Taja TV sekali lagi terima kasih banyak. Banyak ilmu nih yang saya bisa dapat di hari ini yang bisa kita nanti mudah-mudahan teman-teman atlet KONI Tangsel dan atlet-atlet yang ada di Indonesia bisa meniru ya spirit dan semangat dan daya juang yang luar biasa, dan jangan takut mencoba sesuatu kalau kita disiplin dan kalau kita cinta sama yang kita kerjakan, tentunya pasti feedbacknya akan maksimal. Sekali lagi Bang Heru, Terima kasih. Dino, terima kasih banyak Sama-sama. sudah mampir di Taja TV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Amin. dengan satu hal yang lebih baik lagi yang bisa kita kerjakan. Kita Baik. juga gitu ya. Iya. Obrolan kita rencana nggak cukup di sini aja. Iya. Karena selesai di sini aja. Iya. Kita harus kemudian wujudkan banyak hal yang direncanakan Bang Taja. Ini Bang kita ngomong Taja Tangerang juara gitu ya. Bang Taja. Saya Tangsel, sorry. Tangsel juara. Bang Taja. Tangsel juara. Bangga Tangsel juara. Yes. Kami boleh ya Bang ya? Boleh. Kami wakil dari Jakarta Selatan, Nendia Media Sport Club. Bang Taja. Bangga Tangsel juara. Weh. Baik, terima kasih. Oke. Itu penutupan kalimat yang luar biasa, memberikan semangat buat kita bahwa untuk mewujudkan bangga Tangsel juara kita harus disiplin dan juga harus religius. Kita jangan lupa yang terakhir itu. Baik, terima kasih. Selamat jalan untuk abang-abangku yang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dan bisa dipetik semua manfaatnya. Terima kasih, dan saya nggak lupa ini supportingnya kita ada beberapa teman-teman yang bantu kita Bang. Jadi kita dapat dari JNE, dari BPJS TK, Rumah Sakit Primer Bintaro, kemudian Airin Mineral, Silewangi, Bolukukus, teman-teman di Rudi Project dan Tangsel Tirta Mandiri, dan yang terakhir adalah Tangsel Pos. Terima kasih atas supportingnya.
Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangsel juara.